Selamat pagi pemirsa, sejumlah fakultas kedokteran FK di Indonesia baru-baru ini mengeluarkan seruan keprihatinan terkait dengan sengkarut pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia termasuk soal kolegium yang disebut-sebut berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Seruan keprihatinan itu sejalan dengan sidang pengujian materi Undang-Undang Kesehatan yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 28 Mei 2025 dengan tema Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Pagi inilah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Wadillah. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Yohana. Sebelum nanti saya ingin menayangkan ulasan lebih dalam lagi terkait dengan tema kali ini. Apa tanggapan Mas Aris tentang sengkarut di dunia kesehatan melalui apa yang disuarakan atau seruan dari sejumlah FK di Indonesia ini? Ya, seharusnya ini tidak perlu terjadi ya, karena saya kira masing-masing pihak punya tujuan yang sama ya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan mutu kesehatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia. Kalau kita lihat kolegium itu kan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh secara independen yang tujuannya adalah untuk menyusun standar kompetensi dokter, dokter spesialis maupun dokter umum, mengembangkan kurikulum pendidikan kedokteran, memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap pendidikan kedokteran, melakukan evaluasi dan segala macam. Nah, pihak Fakultas Kedokteran, guru-guru besar ini menyatakan bahwa itu adalah harusnya bersifat independen, di bawah yang seperti selama ini yang berada di bawah organisasi profesi kedokteran. Namun melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2024, Kementerian Kesehatan mengambil alih pembentukan kolegium tersebut, dan inilah yang menjadi pangkal dari perselisihan ini. Dan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa justru ini berada di bawah langsung Presiden dan bertujuan untuk meningkatkan standar maupun kualitas pelayanan kesehatan. Tapi itu yang diprotes oleh para guru besar dan fakultas kedokteran, bahwa itu harusnya adalah bagian dari sebuah independensi dari organisasi profesi kedokteran. Artinya kalaupun ingin meningkatkan standar, sejumlah organisasi kedokteran itu juga menyampaikan tidak harus dengan intervensi pemerintah secara langsung dalam keorganisasian seperti itu ya Mas? Betul. Saya kira seharusnya ini bisa selesai dengan duduk bareng untuk membicarakan, karena seperti saya bilang tadi bahwa tujuannya adalah sama, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, standar profesi, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas orang, dokternya segala macam. Ya, kita tahu kan itu kita masih ada persoalan di situ. Bagaimana pemerataan jumlah dokter, bagaimana kualitas pelayanan, bagaimana biaya kesehatan yang terjangkau. Kan kita miris gitu melihat bahwa banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri kan di sana dianggap lebih berkualitas, lebih murah dan segala macamnya. Itu kan membuat kita miris, dan harusnya Kementerian Kesehatan maupun para guru besar Fakultas Kedokteran itu introspeksi diri ya. Ini ada cita-cita yang sama sebenarnya, dan harusnya bisa duduk bareng untuk membicarakannya. Setuju, karena itu fenomena yang benar-benar sangat nyata dan tersorot ya, ketika banyak orang Indonesia yang justru ke luar negeri karena banyak fasilitas murah dan juga pelayanan yang baik. Intinya memang harus ada perbaikan, tapi bagaimanakah sinergitasnya? Betul. Ya, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, Mas Aris, kita akan saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini. Meredakan sengkarut dunia kesehatan. Sejumlah fakultas kedokteran (FK) di Indonesia baru-baru ini mengeluarkan seruan keprihatinan terkait dengan sengkarut pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia,
termasuk soal kolegium yang disebut-sebut berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Di antara yang menyerukan keprihatinan itu ialah FK Universitas 11 Maret atau UNS, FK Universitas Indonesia, FK Universitas Pajajaran, FK Universitas Airlangga, FK Universitas Hasanuddin, hingga FK Universitas Gunadarma. Mereka menyatakan prihatin tidak dilibatkan dalam pengisian kolegium. Seruan keprihatinan itu sejalan dengan sidang pengujian materi Undang-Undang Kesehatan yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sukman Tulus Putra, ahli yang dihadirkan Johansyah Marzuki, pemohon, menyatakan pengalihan kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan telah menghapus independensi lembaga ilmiah tersebut. Terkait tudingan itu, Kementerian Kesehatan menyatakan posisi kolegium justru lebih independen. Sebelum Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, kolegium berada di bawah organisasi profesi. Kini, kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia, KKI, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, kolegium tidak berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang 17/2023 dan peraturan turunannya. Kolegium dipastikan tetap menjadi perkumpulan para ahli bidang ilmu kedokteran tertentu yang berjalan secara independen. Di luar persoalan kolegium, keprihatinan berikutnya yang disampaikan beberapa FK di Indonesia ialah keterlibatan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam pengelolaan pendidikan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Menkes Budi dinilai terlalu cawe-cawe dalam urusan yang satu ini. Sejumlah guru besar FK menilai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi seharusnya yang lebih banyak terlibat dalam merancang dan mengelola dunia pendidikan kedokteran. Menkes juga dianggap terlalu berlebihan ketika mewacanakan pendirian program studi pendidikan dokter spesialis, PPDS, hospital based, di rumah sakit pendidikan yang saat ini telah digunakan FK Universities based. Dikhawatirkan terjadi dualisme sistem pendidikan jika dalam satu rumah sakit terdapat dua program, yaitu University Based dan Hospital Based. Bukan tidak mungkin akan muncul perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa kedokteran yang sedang berpraktik di sana. Para guru besar FK juga menganggap PPDS University Based tidak diperlukan, mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit. Apalagi 90% proses pembelajarannya berlangsung di rumah sakit pendidikan. Ketegangan yang melanda dunia kesehatan Indonesia saat ini mestinya dicari jalan terbaik sehingga bisa mereda. Seraya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, kedua belah pihak yang berseberangan seyogianya duduk bersama dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Layaknya besi diasah dengan besi hingga menjadi tajam, elok nian kiranya polemik ini menjadi sarana saling menguatkan dan memperbaiki. Bukan dilandasi nafsu berebut cuan dan kekuasaan, melainkan demi Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Masyarakat luas jangan sampai dirugikan dengan adanya praktek tarik-menarik kepentingan di dunia kedokteran. Publik laksana seekor pelanduk, hewan kecil nan ringkih, tidak boleh mati terinjak akibat gajah bertarung lawan gajah. Jangan sampai itu terjadi tanpa ada solusi. Ya pemirsa, sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila, kita akan jeda dulu dan kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif 02158399100. Editorial akan segera kembali seusai jeda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kita akan sapa penelpon yang sudah tersambung bersama editorial Media Indonesia. Kali ini ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Ibu Indra. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Semangat Yohana, pagi Ibu Indra. Margareta dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silakan Ibu Indra. kenapa Menteri Kesehatan ingin menguasai kolegium? Ini kan bukan industri kesehatan. Dari zaman dulu, sejak manusia masih primitif, kesehatan itu adalah hubungan antara tabib-tabib atau dukun-dukun apalah itu dengan pasien. Jadi ada hubungan batin yang dirasakan oleh pasien, mana yang cocok dengan hatinya. Kalau kita ingin melindungi, biarkan itu. Ini bukan sekedar pendidikan kedokteran profesional dan sebagainya, tapi jauh lebih mendalam lagi. Dan mudah-mudahan pemerintah jangan membuat dokter-dokter itu jadi robot-robot yang hanya menuruti alat-alat kontrol kesehatan. Baik. Mungkin itu yang hanya Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Indra. Nah itu tadi kalau Ibu Indra nampaknya nadanya ada kekhawatiran. Jangan sampai menjadi robot seandainya memang masih diimplementasikan aturan itu. Iya, tapi kan Kementerian Kesehatan tuh punya tugas merumuskan kebijakan nasional di bidang kesehatan. Itu tugas pemerintah untuk menjamin bahwa masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang baik dengan kualitas dokter yang baik. Nah, sebenarnya kan masyarakat ini kan tidak terlalu paham apa sih kolegium, apa sih ini gitu kan. Sebenarnya tidak terlalu paham soal itu. Jangan-jangan juga tidak mau paham gitu. Terserahlah, yang penting kami mendapat pelayanan kesehatan yang baik, murah, berkualitas, kan itu. Dan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Nah, bagaimana Kementerian Kesehatan itu bisa memberikan pelayanan itu, mewujudkan keinginan masyarakat itu, mewujudkan cita-cita pemerintah, ya kan? Ya harus bekerja sama dengan profesi kedokteran yang memang tahu bagaimana sih untuk mencetak dokter-dokter berkualitas, bagaimana sistem kesehatan yang baik. Nah, disitulah fungsi pemerintah untuk bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Nah, sekarang mungkin sudah betul ya secara demokratis bahwa orang boleh protes dan kemudian mengajukan uji materi ke MK. Itu sudah ya memang seperti itulah seharusnya dalam negara demokratis. Tapi kan sambil menunggu itu tadi di editorial disebut bagaimana bisa saling menurunkan egonya untuk ayo kita duduk bareng. Ya kita dengar bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengundang para dekan dari Fakultas Kedokteran, namun tidak datang. Ini tidak datang karena apa? Kalau saya melihat ini kan urusan trust. Jangan-jangan sudah tidak percaya dia. Sudah tidak percaya, jangan-jangan ini hanya formalitas, keputusan sudah diambil, kita datang hanya untuk formalitas dan seolah-olah nanti disebut mendukung, kan itu. Kan bahaya ini kalau sudah ada distrust seperti ini kepada pemerintah. Dan menurut saya ya Presiden harus turun tangan. Presiden harus turun tangan bagaimana
menyelesaikan persoalan ini, karena biar bagaimanapun kesehatan itu salah satu cita-citanya Presiden Prabowo, dan kita tahu Presiden Prabowo itu sangat concern urusan dokter, dia tahu betul bahwa Indonesia itu kekurangan dokter. Bahkan Universitas Pertahanan yang digagas oleh Kementerian Pertahanan itu punya fakultas kedokteran yang gratis. Orang tentu dengan tes segala macam yang dengan yang tidak mudah untuk masuk situ, tapi gratis. Dan kita tahu kan bahwa sekolah pendidikan kedokteran sekarang kan luar biasa mahal, dan Universitas Pertahanan memberikan itu gratis. Ini bisa kita lihat bahwa seorang Presiden Prabowo itu punya concern yang sangat baik gitu terhadap kesehatan, dalam hal ini soal bagaimana negara yang begitu luas ini butuh dokter yang tidak sedikit dengan kualitas yang baik. Itu baru isu terkait dengan dokternya ya, belum terkait dengan bagaimana sistem kesehatan dan juga medis di Indonesia yang memang banyak sekali PR-nya. Nah, banyak sekali. Bagaimana kemudian sekali lagi Presiden turun tangan agar ego sektoral itu juga bisa redam dan fokus pada pelayanan masyarakat. Betul. Kita akan ulas lebih dalam lagi, Mas Aris, seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Baik, tadi Mas Aris sempat menyatakan Presiden harus turun tangan. Nah, secepat apa ini Presiden harus merespon ini agar tidak berlarut-larut, karena ini kan yang dikorbankan pada akhirnya nanti akan masyarakat juga ujung-ujungnya. Jangan sampai kemudian ego sektoral yang masing-masing nanti tidak ketemu, ujung-ujungnya ada dalam tanda kutip ada potensi mogok lah, ada potensi nanti saling serang dalam tanda kutip. Ya, kita berharap tidak ada ya aksi mogok, karena biar bagaimanapun dokter itu kan punya sumpah untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Menurut saya sudah saatnya ada yang menengahi ya. Ya sudah kita ikuti bahwa ada proses di MK, dan tadi kita sepakat bahwa dialog itu tetap harus dilakukan. Ini kan kumpulan orang-orang pintar, orang-orang yang punya kelebihan intelijensia, dan masa sih tidak bisa berdialog, kan solusi idealnya itu sangat bergantung pada ketulusan semua pihak untuk menempatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan sebagai hal yang utama. Pelayanan kesehatan pada masyarakat, mutu pendidikan sebagai hal yang utama dan benar-benar menurunkan tidak membawa ini ke hal birokratik maupun ke hal ego sektoral. Bahwa yang paling utama adalah mewujudkan mutu pendidikan kedokteran yang baik sehingga menghasilkan lulusan yang baik dan pada akhirnya memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Itu perlu dialog dengan ketulusan dari kedua belah pihak, mungkin sambil menunggu putusan MK, karena kalau putusan MK itu kan ada istilah menang atau kalah ya, tapi kalau dialog itu kan tidak ada kalah menang, itu adalah kesepakatan bersama, kesadaran bersama bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus diperjuangkan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kita tidak ingin mendahului ya Mas Aris dengan proses yang sudah berjalan begitu. Tapi apa sih efeknya jika itu dikabulkan dan tidak tuntutan dari para FK ini? Ya, kalau sudah diputuskan MK ya apapun keputusannya ya harus dijalankan, kan itu sudah keputusan dan ketika ada gugatan diputuskan ya semua harus mengikuti. Tapi menurut saya jalan terbaik adalah dialog. Dialog itulah yang bisa semua orang bisa menerima gitu loh. Kalau menurut saya kalau sampai putusan MK itu kan ya tadi ada menang kalah, tapi kalau dialog itu kan semua orang ya butuh penengah, mungkin ya monggo gitu loh. Siapa yang bisa ini? Saya kira bisa kok ini diselesaikan dengan dialog. Masih banyak hal-hal yang ya ini substantif, tapi banyak hal yang harus dibicarakan. Kalau dialog ini bisa berjalan dengan baik
mendapatkan keputusan yang baik. Ke depan itu hal-hal kan kita tadi sudah bicara banyak persoalan kesehatan di Indonesia ini yang harus diselesaikan dan tidak bisa menjadi domain semata-mata Kementerian Kesehatan. Itu butuh urun rembuk pendapat dari banyak stakeholder termasuk para guru besar dan dekan dari Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Baik, semoga harapannya tadi ya jalan tengah dialog dan Presiden mau secepatnya juga untuk menengahi ini agar tidak berlarut-larut karena prioritas kesehatan dan pelayanan masyarakat terkait dunia medis sangat diperlukan. Terima kasih Mas Aris untuk ulasannya. Dan pemirsa, masyarakat luas jangan sampai dirugikan dengan adanya praktik tarik-menarik kepentingan di dunia kedokteran. Publiklah sama seekor pelanduk, hewan kecil dan ringkih. Tidak boleh mati terinjak akibat gajah bertarung lawan gajah. Jangan sampai itu terjadi tanpa ada solusi. Demikianlah editorial Media Indonesia edisi hari ini. Saya Yohana Margarita mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat selalu.